Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauza Askianu Syarif dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan mempresentasikan hasil analisis artikel ilmiah saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran yang Menyenangkan ala Finlandia dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah karena urgensi pendidikan sebagai salah satu kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia. Pendidikan sendiri memiliki arti sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu yang dibutuhkan untuk masa depan. Pendidikan juga merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dimanapun, tak terkecuali oleh semua individu di Indonesia. Namun dalam segi mutu dan kualitasnya, pendidikan Indonesia saat ini masih dikatakan cukup rendah dan berdasar pada hasil Program of International Student Assessment atau PISA pada tahun 2015 dan 2018 yang diujikan pada anak usia 15 tahun pada 3 aspek yang diuji yaitu membaca, matematika, dan sains. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dan ke-74. Jika melihat dari hasil PISA tersebut, negara Finlandia menggemparkan seluruh dunia setelah ditetapkan sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Dengan dinobatkannya Finlandia sebagai negara dengan pendidikan terbaik, para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan di seluruh dunia meneliti sistem pembelajaran yang digunakan oleh negara Nordik tersebut. Tujuan dari penyusunan artikel ini adalah dengan mengetahui sistem pembelajaran Finlandia, Indonesia dapat memperbaiki sistem pendidikan sebelumnya dengan mencontoh, modifikasi, serta mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi pendidikan negara Indonesia. Dan diharapkan agar kualitas pendidikan Indonesia, khususnya pada jenjang sekolah dasar, dapat meningkat lagi, serta dengan pendidikan yang baik akan menciptakan manusia yang berkualitas dan mampu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Manfaat yang diberikan adalah dapat menambah wawasan bagi saya dan para pembaca, khususnya mereka yang bergerak dalam bidang pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan dan mengumpulkan segala informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji, menurut Ulfatin pada tahun 2015. Dalam metode ini dilakukan pengumpulan data serta sumber-sumber yang berhubungan dengan topik penelitian yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, surat kabar, internet, jurnal, dan lain-lain. Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan, maka pada bagian pembahasan ini difokuskan pada 2 materi, yaitu 5 prinsip pembelajaran yang menyenangkan ala Finlandia dan pemodifikasian yang dapat dilakukan dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan Finlandia adalah pendidikan yang terbaik di dunia dengan berdasar pada hasil Program for International Student Assessment atau PISA. Hasil memuaskan tersebut tercapai pasti karena ada sebuah sebab. Hal tersebut dikarenakan pendidikan Finlandia mengedepankan pembelajaran yang menyenangkan, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Dalam buku Teach Like Finland karangan Timothy D. Walker, pendidikan Finlandia menjunjung tinggi 5 prinsip untuk pembelajaran yang menyenangkan, yaitu yang pertama, kesejahteraan. Pendidikan Finlandia mengedepankan kesejahteraan bagi guru dan siswanya. Selain mengedepankan kesejahteraan, pendidikan Finlandia juga mengutamakan kebahagiaan. Dalam buku Teach Like Finland, terdapat kutipan dari Sepala pada tahun 2016 yang mengatakan, penelitian yang telah dilakukan dari dekade demi dekade telah menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari kesuksesan, namun kunci kesuksesan. Dari kenyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kebahagiaan menjadi awal datangnya kesuksesan, bukan sebagai hasil dari kesuksesan. Dalam mendukung aspek kesejahteraan ini, pendidikan Finlandia menerapkan jadwal istirahat otak yang rutin, yaitu 5-15 menit setiap 45 menit pelajaran. Kemudian, kegiatan belajar sambil bergerak, agar siswa di Finlandia bisa menggerakkan fisiknya dengan mengeksplor ruang kelas. Lalu recharge pulang sekolah adalah upaya agar para siswa dan para guru dapat memanfaatkan waktu sepulang sekolah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan bersosialisasi dengan orang-orang dan lingkungan sekitar. Finlandia juga tidak menerapkan pemberian tugas rumah yang berlebihan, karena Finlandia sangat memahami pentingnya waktu luang.
Kemudian, menyederhanakan ruang belajar. Orang-orang Finlandia dikenal dengan kesederhanaan dan minimalisnya. Hal ini diterapkan juga dalam ruang kelas. Ruang kelas di Finlandia sangat bersih dan jarang sekali dipajang gambar, poster, atau tugas-tugas hasil karya siswa pada dinding-dindingnya. Kemudian menghirup udara segar. Orang-orang Finlandia sangat menghargai udara bersih. Kegiatan pembelajaran di Finlandia pun mementingkan hal tersebut. Dan hal tersebut didukung dengan ruang kelas dan lingkungan sekolah yang memiliki udara yang baik. Kemudian masuk ke alam liar serta menjaga kedamaian kegiatan pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari bising dan tekanan. Pendidikan Finlandia juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh siswanya dengan free education dan free school meals untuk seluruh jenjang pendidikan. Finlandia juga tidak menerapkan sistem peringkat pada siswa dan sekolah agar tercapainya kualitas pendidikan yang merata, dan juga tidak adanya kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dengan berdasar pada prinsip kesejahteraan ini, strategi atau cara yang dapat dilakukan dalam pendidikan Indonesia yaitu: yang pertama, menyamaratakan kualitas sekolah pada semua jenjang, termasuk pada jenjang sekolah dasar, dengan tujuan agar semua siswa Indonesia mendapatkan hak yang sama dan menghindari kesenjangan serta menghilangkan labelisasi. Kemudian yang kedua, mewujudkan kegiatan pembelajaran yang mengedepankan kebahagiaan siswa, membuat siswa merasa kegiatan pelajaran bukanlah suatu paksaan tetapi sebagai sebuah kesenangan dengan menggunakan multimetode, multistrategi, dan multimedia. Kemudian yang ketiga, mementingkan kemampuan siswa bukan nilai. Kemudian yang keempat, mempersingkat waktu belajar. Hal ini bertujuan agar siswa-siswa dapat belajar banyak hal dari lingkungan sekitarnya, seperti belajar soft skill yang tidak diajarkan ketika proses kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian kelima, mengurangi pekerjaan rumah. Guru-guru di Indonesia dapat mencontoh guru di Finlandia berkaitan dengan ini. Kemudian yang keenam, lebih mengefektifkan kembali sistem KKM. Karena penuh rasa masih sulit bagi Indonesia menerapkan ketidakadaannya KKM ini. Kemudian yang ketujuh, menyederhanakan ruang kelas, mengatur pencahayaan, dan menghirup udara segar juga bisa diterapkan dalam kelas di Indonesia. Prinsip yang kedua yaitu rasa dimiliki. Salah satu bahan utama kebahagiaan menurut literatur akademik adalah rasa dimiliki atau sense of belonging, menurut Pinsker pada tahun 2016. Guru-guru di Finlandia memahami hal ini dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Hal-hal yang dilakukan oleh para guru di Finlandia berkaitan dengan ini yaitu mengenal setiap anak, bermain dengan murid-murid, merayakan pembelajaran siswa, mengejar mimpi kelas, dan menghapus perisakan. Dengan berdasar pada prinsip sense of belonging ini, strategi atau cara yang dapat dilakukan dalam pendidikan di Indonesia yaitu: yang pertama, kontribusi guru dalam kegiatan pembelajaran lebih ditingkatkan lagi. Tidak masalah guru dalam situasi berperan sebagai pengajar, pembimbing, fasilitator, atau apapun, tetapi usahanya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, guru mengenali karakteristik setiap siswa. Sangat sering terjadi guru abai dengan hal ini, yang mengakibatkan guru mengajar tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik, guru memaksakan kehendak kepada peserta didik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menetapkan satu guru untuk satu kelas pada jenjang sekolah dasar untuk beberapa tahun. Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya yaitu bertujuan untuk memudahkan guru dalam mengenali karakteristik peserta didik, mengetahui tingkat perkembangan peserta didik, mengenalkan hubungan antara peserta didik dengan pendidik dengan peserta didik, dan lain-lain. Dan kemudian terakhir, guru dan sekolah bertindak tegas berkaitan dengan perisakan. Prinsip yang ketiga yaitu kemandirian. Literatur akademik mengatakan bahwa rasa kemandirian merupakan bahan dasar kegembiraan yang utama, menurut Pinsker pada tahun 2016. Hal tersebut juga didukung dengan siswa-siswa Finlandia yang tampak bersemangat ketika membuat keputusan yang mengembangkan kemampuan masing-masing. Dalam prinsip kemandirian, hal yang dilakukan oleh guru Finlandia yaitu memulai dengan memberi kebebasan dan menawarkan pilihan. Dengan memberi kebebasan, siswa-siswa akan belajar mengenai tanggung jawab. Tujuan pendidikan juga yaitu menjadikan anak untuk menjadi orang yang dewasa. Dengan memberikan tanggung jawab, anak akan menyiapkan dirinya untuk menjadi orang yang dewasa. Dengan memberikan kebebasan, siswa-siswa juga tidak akan merasa tertekan dan terkekang. Dengan begitu, mereka akan belajar sesuai dengan keinginan kebahagiaannya.
Dengan berdasar pada prinsip kemandirian ini, strategi atau cara yang dapat dilakukan dalam pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, guru memberi kebebasan dan kepercayaan kepada peserta didik, karena dengan begitu anak didik akan mencapai kedewasaannya dengan baik. Kemudian yang kedua, guru lebih mengapresiasi hasil belajar siswa, bukan hanya dalam satu pelajaran tertentu, tapi pada semua mata pelajaran, dan bukan hanya pada aspek pengetahuan, tapi juga pada aspek keterampilan dan sikap, dan juga bukan pada satu siswa tertentu, tapi pada seluruh siswa, serta tidak membedakan antara siswa satu dengan yang lainnya. Prinsip yang keempat yaitu penguasaan. Untuk menjadi bahagia, salah satu hal yang mendasar yang harus kita miliki adalah perasaan kompeten dalam satu area tertentu, seperti memahat, coding, atau menulis. Raj Hanutan pada tahun 2016 mengatakan bahwa penguasaan suatu hal adalah kebutuhan kita. Beberapa strategi pengelolaan kelas untuk mengembangkan penguasaan yang terinspirasi dari para pendidik di Finlandia, yaitu yang pertama, mengajarkan hal-hal yang mendasar dan menggunakan buku paket. Pembelajaran di Finlandia berfokus pada hal-hal yang mendasar dan menggunakan buku paket sebagai pegangan. Buku paket merupakan suatu tradisi di sekolah Finlandia, menurut Walker pada tahun 2017. Kemudian memanfaatkan teknologi, kemudian memasukkan musik, karena mereka mengetahui hubungan antara musik dan keberhasilan akademis siswa. Dengan adanya musik, mengembangkan ingatan yang lebih baik dan kemampuan yang lebih besar untuk fokus dalam belajar di kelas, serta melatih komunikasi siswa. Kemudian yang terakhir yaitu guru mendiskusikan nilai bersama siswanya. Dengan berdasar pada konsep penguasaan ini, strategi atau cara yang dapat dilakukan dalam pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, peningkatan mutu dan kualitas pendidik. Guru adalah orang yang membimbing siswa dalam kelas, maka dari itu dibutuhkan guru yang berkompeten dan ahli pada bidangnya. Pemerintah dapat melakukan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian yang kedua, penghargaan besar bagi guru-guru. Karena berbeda sekali dengan Finlandia yang sangat menghormati peran guru, di Indonesia profesi guru masih saja ada yang meremehkan. Kemudian yang terakhir, guru menggunakan teknologi yang mudah dan sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip yang kelima yaitu pola pikir. Pada prinsip ini terdapat 5 strategi untuk membina sudut pandang abundance oriented dalam kegiatan pembelajaran. Semua hal ini terinspirasi dari pengamatan Timothy terhadap para pendidik Finlandia saat menerapkan beberapa pendekatan dalam pekerjaan mereka. Yang pertama, mencari flow. Guru disarankan tidak mengejar superioritas, karena dengan menjadi guru yang superior, belum tentu guru tersebut bahagia, dan alangkah lebih baiknya dengan mengedepankan prinsip flow atau mengalir begitu saja. Dengan begitu, guru akan fokus pada tujuannya, yaitu membimbing siswa-siswanya dan bukan berlomba-lomba untuk menjadi guru yang terbaik dibandingkan yang lain, sehingga siswa pun dapat menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Lalu kolaborasi lewat kopi. Guru-guru di Finlandia gemar melakukan kolaborasi. Mereka terbiasa merencanakan dan mengampu pelajaran bersama-sama, berbagi hambatan dalam mengajar, membantu satu sama lain, menganalisis kurikulum bersama, dan lain-lain. Karena kolaborasi adalah suatu kebiasaan bagi guru Finlandia, hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan sekalipun sedang menikmati secangkir kopi. Kemudian menyambut para ahli pada suatu bidang tertentu untuk berbagi pengetahuan dalam kelas. Selanjutnya melepaskan diri untuk berlibur. Guru-guru di Finlandia memprioritaskan waktu untuk berlibur. Hal ini dilakukan agar guru-guru juga dapat menjadi lebih segar saat kembali untuk mengajar setelah berlibur. Dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan adalah prioritas utama dalam hal belajar mengajar, sehingga kegiatan ini bukanlah sebuah kepaksaan dan tuntutan, tetapi sebagai sebuah hobi dan kesenangan. Dengan berdasar pada prinsip pola pikir ini, strategi atau cara yang dapat dilakukan dalam pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, pendidikan di Indonesia mengarahkan para siswa untuk memiliki pandangan terhadap pendekatan abundance oriented. Dengan memiliki pandangan ini, para siswa dapat fokus untuk menikmati proses dan menghindari hal-hal yang bersifat kompetitif, di mana mereka tidak lagi mencari yang terbaik dari yang lain, dan fokus pada upaya yang terbaik yang bisa didapatkan. Kemudian, guru-guru disarankan untuk fokus pada tujuannya, yaitu membimbing, melatih, dan memfasilitasi siswa. Tidak usah dibebankan dalam persoalan administrasi di sekolah.
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang menyenangkan adalah kunci keberhasilan pendidikan Finlandia. Dengan kesesuaian strategi pembelajaran dan kebudayaan bangsanya, membuat kualitas pendidikan negaranya menjadi yang terbaik di dunia, yaitu dengan menjunjung tinggi 5 prinsip, yaitu kesejahteraan, rasa dimiliki, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir, yang tentunya didukung oleh strategi-strategi sederhana yang sesuai dengan kondisi negara tersebut. Dengan mengetahui strategi sederhana yang dilakukan oleh Finlandia, dapat membantu Indonesia untuk memodifikasi dan mengimplementasikannya dengan sesuaian kondisi pendidikan Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pada tingkat sekolah dasar. Sekian pemaparan saya mengenai implementasi pembelajaran yang menyenangkan ala Finlandia dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada Anda yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.